Iya, jadi angin duduk itu biasanya terminologi umum bahasa awam dari gejala serangan jantung. Jadi itu kalau serangan jantung itu maksudnya jantung koroner. Nah, jadi kalau dia angin duduk dia biasanya tuh keluar keringat dingin, mual, muntah, kemudian dadanya juga berat atau dia kemudian sesek. Nah, itu tanda-tanda serangan jantung harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan tata laksana yang semestinya. Karena kalau dia itu terlambat penata laksanaannya dan kerusakan jantungnya makin ruas, itu dia jantungnya bisa berhenti, pasiennya bisa pingsan. Kalau orang awam nggak tahu, pingsan lama-lama jantungnya berhenti, dia nggak berdetak, terus lama-lama biru, nah udah dingin, nah itu dibawa ke rumah sakit udah terlambat. Walaupun diberikan pertolongan pijet jantung dan sebagainya, itu karena dia jantungnya berhenti udah kelamaan, maka kemungkinan baliknya juga kecil. Nah, jadi kalau misalnya ada gejala-gejala kayak gitu, kita ragu-ragu, kan ini zaman juga udah zaman modern kayak gini. Ya, udah canggih dok ya? Udah tahun 2021. Kalau sahabat dokter lihat di dunia, itu orang udah bisa terbang sampai planet Pluto. Betul. Ya, jadi sudah sangat canggih, jadi jangan takut ke dokter. Betul. Ya, jadi untuk dicek apakah benar ini serangan jantung, apakah ini cuma mah doang, apakah cuma masuk angin doang. Jadi dicek and recheck. Jadi nomor satu, kita harus mengenali diri kita sendiri. Karena zaman dulu itu katanya kita di Indonesia itu penyakitnya cuma panu, kadas, kudis, kurap, malaria, demam berdarah. Nah, sekarang enggak. Jadi diabetes juga banyak, yang cuci darah juga banyak, yang sakit jantung juga banyak. Jadi penyakit non-infeksi di negara Republik kita ini juga udah mulai meningkat. Karena pola hidup, gaya hidup, ya, orang udah banyak yang mulai obesitas, fast food, kerjanya nggak terlalu, bukannya macul di sawah lagi, cuma di depan komputer. Gitu. Nah, jadi dengan gaya-gaya kayak gitu, maka orang udah banyak yang terkena penyakit non-infeksi. Nah, sekarang bagaimana kita mengenali diri kita? Saya punya potensi nggak? Punya resiko nggak buat sakit jantung koroner? Nah, jadi nomor satu kita harus lihat dulu di dalam keluarga kita. Lihat ibu, bapak, adik, kakak, paman, bibi, saudara dekat kita ada nggak yang meninggal umur-umur muda? Kalau laki-laki biasanya kurang dari 55 tahun. Kalau perempuan kurang dari 60 tahun. Yang meninggal bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit kanker, tapi meninggal karena penyakit pembuluh darah. Misalnya nggak jelas kenapa tiba-tiba meninggal. Terus kemudian yang sakit yang nggak jelas kalau orang-orang zaman dulu tuh dibilang angin duduk lah, atau kemudian diguna-guna atau apa yang penyebabnya nggak jelas, dia meninggal umur muda. Nah, itu harus hati-hati kita. Ya, jangan-jangan saya di dalam genetik saya memiliki faktor risiko itu. Terus kemudian yang kedua kita lihat kita ada nggak sakit gula kencing manis. Kalau ada kencing manis itu kita harus lebih berhati-hati lagi. Ya, yang ketiga ada nggak kolesterol tinggi atau dislipidemi namanya. Taunya dari mana? Saya belum pernah cek kolesterol. Ini badan agak gemuk, makannya banyak, ya nggak? Nah, celana udah nggak muat lagi. Nah, itu harus hati-hati. Jangan-jangan kolesterolnya tinggi. Nah, yang keempat, tensi tinggi, hipertensi namanya. Dan yang kelima, merokok. Nah, jadi fenomena yang terjadi ini beberapa waktu yang lalu, saya ada pasien umur 30 tahun, 40 tahun, riwayat dalam keluarga nggak ada, diabetes mellitus nggak ada, kolesterol juga nggak terlalu tinggi. Di hipertensi juga nggak tinggi, dia cuma ngerokoknya kenceng kayak kereta. Ya, itu umur 30 tahun udah serangan jantung. Alhamdulillah udah kita pasang ring, udah bisa aktivitas lagi. Ya, tapi kalau yang nggak kuat, ya itu dia nggak sampai rumah sakit, keburu jantungnya berhenti dulu. Di rumah sakit dinyatakan udah meninggal di dalam perjalanan kalau jantungnya nggak kuat. Nah, jadi karena kita nggak pernah tahu ditakdirkan oleh Tuhan kita tipe yang bagaimana, yang kuat atau nggak kuat, kan kita nggak tahu tulisan di Lauhil Mahfuz bagaimana gitu. Nah, jadi kita harus menjaga kesehatan kita, apalagi terutama kalau emak, bapak atau keluarga dekat yang udah ada riwayat meninggal umur muda. Nah, kita harus lebih ekstra hati-hati lagi dengan kesehatan kita.